semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Nah, sebelum kalian nonton sampai habis, pastikan kalian udah like, comment, share, and subscribe. Oke? Sebelum itu, perkenalkan dulu, saya Sofia dengan NIM 2202211000021. Saya mahasiswa Universitas Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Nah, saya di sini itu akan membahas materi akuntansi lingkungan, yaitu tentang landasan pengembangan konsep akuntansi dan pelaporan keberlanjutan untuk membahas Blue Accounting. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi lingkungan, Bapak Dr. Sutarsyad, SIAK, MM, MAK, CA. Materi inti, saya di sini itu akan membahas terlebih dahulu mengenai proporsi belanja APBN, APBD, APBDes di Indonesia 5 tahun terakhir, serta hubungannya dengan materi yang akan saya bahas kali ini. Oke, stay tune ya. Dalam laporan APBN, baik di nilai sosial, ekonomi, dan juga lingkungan, sama-sama memiliki penurunan di tahun 2021 hingga 2022. Namun, kembali stabil di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2023. Nah, hal ini terjadi dikarenakan pada tahun tersebut Indonesia serta negara lainnya sedang mengalami kesehatan, yakni adanya COVID-19. yang membuat pemerintah mengharuskan untuk membeli peralatan dan juga barang-barang bagian kesehatan dan berfokus pada kesehatan agar tidak banyak korban jiwa dalam kejadian pada tahun tersebut. Kemudian di laporan APBD juga mengalami hal yang sama mengenai penurunan di tahun 2021 hingga 2022. Faktornya juga sama karena pada saat itu mengalami musibah COVID-19 di mana pemerintah harus berfokus pada kesehatan. Sedangkan di APBDes mengalami penurunan sosial di tahun 2021 yang mana pada tahun tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun sebelumnya. Yang mana faktor tersebut juga tidak lain dari COVID-19. Namun, di sisi ekonomi, APBDes mengalami penurunan di tahun 2023 yang terjadi dari efek adanya COVID yang menyebabkan perubahan distribusi dana di desa yang ada di desa tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari ketiga laporan, yaitu APBN, APBD, dan APBDes yang berkaitan dengan materi saya mengenai Blue Accounting. Hubungan antara APBN, APBD, dan juga APBDes dengan landasan pengembangan konsep akuntansi dan pelaporan keberlanjutan itu sangat erat, terutama dalam konteks mengatasi Blue Accounting. Landasan pengembangan konsep akuntansi dan pelaporan keberlanjutan akuntansi keberlanjutan atau sustainability accounting adalah pendekatan yang lebih luas dari akuntansi konvensional. Tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Tujuannya adalah untuk mencatat, mengukur, dan juga melaporkan aktivitas yang berdampak pada keberlanjutan baik secara internal maupun eksternal. Hal ini menyediakan gambaran menyeluruh mengenai kinerja suatu entitas, tidak hanya berdasarkan laba, tetapi juga kontribusi dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Landasan teoritis akuntansi keberlanjutan berasal dari konsep triple bottom line atau 3P yang diperkenalkan oleh John Erickson, yaitu Profit, People, dan juga Planet.
Di Indonesia, pengembangan akuntansi keberlanjutan didorong oleh berbagai pihak termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengeluarkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan dan Bursa Efek Indonesia yang mendorong perusahaan tercatat untuk menerapkan prinsip ESG. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI juga berperan sebagai standar setter dalam menyusun standar akuntansi keuangan, termasuk yang terkait dengan pelaporan keberlanjutan. Hubungan APBN, APBD, dan APBDes dengan akuntansi keberlanjutan. APBN dan APBDes adalah instrumen keuangan pemerintah yang mengatur pendapatan dan belanja negara atau daerah atau desa. Ketiganya memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan keberlanjutan. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat. Alokasi dana dalam APBN termasuk transfer ke daerah, DAU, DAK, dana desa, sangat mempengaruhi kapasitas daerah dan desa dalam melaksanakan program pembangunan. APBN juga memuat kebijakan fiskal yang dapat mendorong atau menghambat praktik keberlanjutan di sektor publik maupun swasta melalui insentif atau disinsentif. APBD, Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kabupaten atau Kota. APBD menerjemahkan kebijakan pembangunan nasional ke tingkat daerah dan mengalokasikan sumber daya untuk program-program yang mendukung keberlanjutan seperti konservasi lingkungan, pembangunan infrastruktur hijau, dan juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. APBDes, Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa. APBDes memiliki peran langsung dalam pembangunan di tingkat tapak. Dana desa yang merupakan bagian dari APBN yang disalurkan melalui APBD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan di level komunitas. Contohnya seperti pembangunan sanitasi, air bersih, ataupun pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa. Dalam konteks akuntansi keberlanjutan, ketiga anggaran ini bukan hanya sekedar catatan keuangan tetapi juga alat untuk perencanaan dan alokasi sumber daya, memastikan bahwa dana dialokasikan untuk program-program yang memiliki dampak positif pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan. Transparansi dan akuntabilitas dengan menerapkan prinsip akuntansi berkelanjutan, pelaporan penggunaan APBN, APBD, dan APBDes dapat lebih transparan, tidak hanya menunjukkan penggunaan dana, tetapi juga dampak real dari program-program tersebut terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengambilan keputusan berbasis data, seperti informasi berkelanjutan yang dihasilkan dan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi efektivitas program dan membuat keputusan yang baik di masa depan. Dengan demikian, akuntansi dan pelaporan berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa APBN, APBD, dan APBDes tidak hanya efisien secara finansial, tetapi juga efektif dalam mencapai pembangunan yang adil, merata, dan lestari bagi generasi sekarang dan mendatang. Ini akan membuat Blue Accounting menjadi lebih sulit dilakukan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ke pembahasan inti dari video kali ini, yaitu mengenai landasan pengembangan konsep akuntansi dan juga pelaporan keberlanjutan untuk membahas Blue Accounting. Nah, konsep akuntansi keberlanjutan telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya perkembangan pelestarian lingkungan dan juga pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Nah,
Salah satu isu yang semakin mendesak untuk diakomodasi dalam kerangka pelaporan keuangan dan juga non-keuangan adalah pengelolaan sumber daya perairan yang meliputi ekosistem laut, pesisir, dan perairan darat. Kemudian, Blue Accounting itu muncul sebagai respon terhadap kebutuhan ini, dengan fokus pada pengukuran valuasi dan juga pelaporan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terkait dengan sumber daya perairan. Konsep ini tidak hanya memperluas cakupan akuntansi tradisional, tetapi juga menawarkan pendekatan yang lebih holistik untuk memahami nilai ekosistem perairan yang selama ini sering diabaikan dalam laporan keuangan konvensional. Nah, paper ini itu akan mengkaji 3 aspek. Yang pertama itu ada kerangka teoritis yang mendasari Blue Accounting, termasuk juga prinsip-prinsip akuntansi sumber daya alam dan ekosistemnya. Kemudian yang kedua itu ada perkembangan regulasi dan standar yang relevan di tingkat global dan juga nasional. Kemudian yang terakhir itu ada studi kasus penerapan Blue Accounting dalam berbagai sektor seperti perikanan, pariwisata bahari, dan juga energi terbarukan lepas lantai. Nah, konsep dasar Blue Accounting dalam konteks keberlanjutan. Blue Accounting merupakan pengembangan spesifik dari akuntansi keberlanjutan yang berfokus pada pengukuran, valuasi, dan juga pelaporan sumber daya perairan, termasuk ekosistem laut, pesisir, dan juga perairan darat seperti sungai, danau, dan juga lahan basah. Konsep ini tuh memperluas akuntansi tradisional dengan memasukkan aspek lingkungan dan juga sosial yang selama ini sering terabaikan dalam laporan keuangan konvensional. Blue Accounting memiliki relevansi kuat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 14 tentang Live Below Water yang berfokus pada konservasi dan juga pemanfaatan berkelanjutan sumber daya kelautan. Dengan menyediakan data kuantitatif tentang nilai ekonomi ekosistem perairan, Blue Accounting itu dapat membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan kuota penangkapan ikan yang berbasis sains ataupun menetapkan kawasan konservasi laut yang strategis. Pengembangan Blue Accounting sebagai disiplin khusus dalam akuntansi keberlanjutan mencerminkan semakin dikenalnya nilai strategis sumber daya perairan dalam pembangunan ekonomi global. Nah, konsep ini itu tidak hanya relevan bagi negara kepulauan ataupun wilayah pesisir, tetapi juga bagi negara tanpa akses laut yang bergantung pada sungai, danau untuk ketahanan pangan dan juga energi. Tantangan utama dalam penerapannya termasuk kurangnya standar yang seragam untuk mengukur nilai ekosistem perairan, kesulitan dalam menetapkan batasan sistem akuntansi untuk sumber daya yang bersifat dinamis dan juga terhubung secara ekologis, serta kebutuhan akan kapasitas teknis dan juga kelembagaan yang memadai. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kerangka regulasi dan juga standar pelaporan Blue Accounting. Seperti yang ada di tabel mengenai the Blue Economy. Norwegia sebagai salah satu pelapor dalam tata kelola perikanan berkelanjutan menerapkan sistem akuntansi sumber daya laut yang ketat melalui kombinasi kuota penangkapan berbasis sains, pelacakan elektronik kapal perikanan, dan juga pelaporan terintegrasi yang memungkinkan pemantauan stok ikan secara real-time. Sistem ini tidak hanya menjamin keberlanjutan ekologis, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi sektor perikanan
Norwegia di pasar global. Di Asia, di Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia telah meluncurkan kebijakan ekonomi biru yang mencakup komponen akuntansi sumber daya kelautan, terutama dalam pengelolaan wilayah pesisir dan juga pulau-pulau kecil. Selanjutnya yaitu mengenai implikasi dan strategi implementasi Blue Accounting. Penerapan Blue Accounting membawa implikasi luas bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku bisnis hingga masyarakat umum. Bagi sektor bisnis, terutama yang bergerak di industri kelautan, perikanan, pariwisata bahari, dan logistik maritim, adopsi Blue Accounting dapat meningkatkan reputasi korporat sekaligus membuka akses ke instrumen pembiayaan berkelanjutan. Nah, baik, kesimpulannya dari pembahasan tadi yaitu Blue Accounting muncul sebagai kerangka akuntansi inovatif yang menjembatani kesenjangan antara pelaporan keuangan tradisional dan juga pengelolaan sumber daya perairan yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan valuasi ekonomi, jasa, ekosistem, dan juga pelaporan keberlanjutan, konsep ini itu tidak hanya meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan bisnis dan juga kebijakan publik, tetapi juga mendorong praktik yang lebih bertanggung jawab terhadap ekosistem laut, pesisir, dan juga perairan darat. Nah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video tadi dapat membantu dan juga bermanfaat terhadap kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Okay? Thank you for watching. See you next video. Bye bye.